Terima kasih Bu Sari. Iya, Pak, Ya, kita sama-sama. jumpa lagi semua ya. Ada Pak Marvin ya. Saya panggil Bapak kah? Atau belum Bapak? Ini kelihatan masih muda ya. Ya, ada Grie ya. Ini saya lihat di apa kita banyak ya. Di grup kita banyak, tapi memang nggak. Saya mengerti lah kalau belajar ini seperti kita kuliah kan. Ini program saya memang bukan program lain, tapi program memang untuk teologi benar-benar seperti di kampus gitu ya. Jadi saya tahu tidak mudah untuk orang mengikuti dengan konsisten belajar seperti ini. Dan pengalaman selama waktu saya kuliah dulu juga sampai ke lulus itu hanya setengah. Ya banyak yang di jalan ya bertumbangan ya itu ada macam-macam, ada yang kena kasus, ada yang memang nggak kuat untuk belajar, akhirnya mereka keluar. Jadi kita hanya berapa puluh orang itu yang di wisuda ya. Jadi memang saya tahu program-program pembelajaran ini tidak mudah ya. Tapi memang harus kita, saya pikir saya harus tetap ngajar sampai sudah tidak bisa ngajar gitu ya. Dan ini materi-materi yang cukup sulit yang saya sampaikan, termasuk ketika saya ngajar di STT Rai Batam, teologi Paulus Pak Anton ya, itu juga saya tidak seperti biasa langsung masuk ke teologi Paulus enggak. Karena saya tahu kalau saya masuk ke situ, Paulus di dalam surat-surat banyak mengajar tentang sistematik teologi. Lebih baik itu dosen sistematik yang ngajar. Tapi saya mengajar tantangan di dalam orang membangun teologi Paulus. Dan itu mengerikan sekali. Setelah kita belajar ya, bisa cross-check ke Pak Anton, itu bukan hal yang mudah untuk belajar cara doktrin-doktrin yang Paulus bangun itu tidak mudah. Ya, dan kemarin baru selesai. Ya. Kalau ada lagi di S2 teologi Paulus ya harus lanjut lagi. Banyak yang harus diajarkan ya. Nah, malam ini kita akan belajar nah, lagi berapa kali pertemuan lagi kita untuk tematik kita itu tentang bibliologi, tetapi khusus tentang sejarahnya, historisnya bibliologi, pengkanonan secara khusus. Karena ada permasalahan di dalam pengkanonan di dalam kekristenan. Itu membuat saya bergumul, kemudian Tuhan menguatkan dari dalam hati saya supaya ngajar ini. Kalau hanya bibliologi yang diajar di STT pada umumnya itu kan ya memang tingkat dasar ya S1 bibliologi tingkat dasar. Jadi hanya apa ya basically-nya hanya hal-hal mendasar. Kalau sudah belajar sampai ke sini, ini cari aja apa referensi aja tidak mudah cari referensi karena sejarah pengkanonan ya. Jadi ada banyak pertentangan di dalam kekristenan, di dalam gereja ini itu terjadi pertentangan itu polemiknya cukup serius ya. Dan kita sudah lihat itu yang kemarin ya. Nah, sekarang saya lanjut ke bagian berikut. Saya perbesar. Oh, kita belum di Eusebius ya. Peran Eusebius untuk PB. Kemarin kita belum di sini. Kita sudah, saya kadang lupa ini. Kitab Apokrifa. Kita sudah di sini kira-kira ya. Pak Anton biasanya hafal. Ya. Oh, ini kita sudah lewat ya tentang Cyril. Sudah. Basilius dari ini Kaisarea ya. Kadang kurang huruf ya. Ini Santo Basilius Agung 370 ya. Nah, ini mungkin penekanan ya. Saya buat penekanan ini baru kita lanjut ya. Nah, ini orang penting.
Mengapa dikatakan orang penting? Karena dia melawan Arianisme. Ya, dia melawan ini. Ya. Tampaknya dia waktu melawan ini sangat hati-hati, meskipun ia menolak kekuatan tradisi non-Alkitabiah dan memohon agar kitab suci menjadi satu-satunya hakim yang benar antara dia dan lawannya. Jadi kita lihat di sini, ini memang ya historis itu jalan. Ya, kalau Bapak Ibu baca tentang apa itu historis, karena saya kadang menjelaskan tentang apa itu historis, apa itu story, apa itu kisah. Kemudian ada kisah, tetapi ada his di depannya. Itu ada referensinya. Ada beberapa buku saya baca. Dan untuk mengerti tentang historis itu kisah tentang Allah di dalam sejarah, apalagi itu sejarah kekristenan atau sejarah di dalam Bible, di dalam Alkitab. Itu prosesnya luar biasa. Dan kita lihat, ya sekarang Basilius, ya untuk memperjuangkan khususnya pengkanonan aja, dia ada tantangannya. Ini Arianism. Ya. Nah ini ada kata yang menarik ini ya. Meskipun ia menolak kekuatan tradisi non-Alkitabiah. Ya, jadi ada kekuatan yang tradisi non-Alkitabiah. Nah, kira-kira pada zaman Basilius dari Kaisaria ini tahun 370 ini, maksudnya yang non-Alkitabiah itu apa maksudnya? Artinya kan bukan kanon, karena non, di luar Alkitab. Ya. Dan itu startingnya bukan pada 370, itu sejak zaman para rasul. Yang menjadi tantangan zaman para rasul, kira-kira Bapak Ibu bisa memberikan deskriptif gambaran ya, apa yang menjadi tantangan pada zaman itu. Minimal kalau saya membaca referensi ya, ada dua. Satu Gnostik. Bapak Ibu saya hanya sebut Gnostik ya. Itu terhubung dengan Yunani. Ya. Yang kedua yang menjadi tantangan yaitu para filsuf pada zaman itu. Sehingga kita lihat di dalam Kisah Rasul itu dilaporkan bahwa Paulus pergi ke Areopagus untuk pergi berdebat dengan para filsuf. Kebetulan ada kakak tingkat saya menulis skripsi itu tentang Areopagus dan skripsinya dia itu nilainya A, bagus. Nah, dulu saya hobinya waktu kuliah ada kakak tingkat yang saya lihat dia cukup pinter atau memang dia pinter, kemudian dia menulis, saya tanya, "You tulis apa?" Kalau tulisannya bagus dan nilainya saya lihat karena dia duluan dari saya, nilainya bagus, saya minta fotokopi. Dan saya fotokopi benar tuh yang orang NTT itu yang menulis ya tentang Areopagus. Itu Paulus pergi berapologet di dalam gedung yang namanya Areopagus. Itu pusat perdebatan pada zamannya para rasul. Dan hanya Paulus yang berani ke situ untuk berdebat. Kenapa? Karena bahaya pengaruh dari para filsafat masuk ke dalam gereja yang baru saja berdiri. Iya kan? Jemaat mula-mula. Itu kan zaman rasul. Ya, sudah diserang Gnostik, ya. Gnostik juga ada filsafatnya di dalam. Tapi pengetahuannya ya lebih menekankan pengetahuan yang secara umum. Kemudian kemarin di Teologi Paulus saya menjelaskan tentang Helenistik. Apa itu Helenistik? Budaya. Ya, itu ada pengaruh enggak dengan pengkanonan, khususnya PB? Bapak Ibu ngerti ada pengaruh enggak Helenistik ke PB? Saya kemarin sampai masukkan itu tentang siapa itu Alexander Agung. Di dalam mempelajari teologi Paulus, saya masukkan poin itu dan saya sengaja pilih poin itu. Mengapa? Karena apa Alexander the Great atau Alexander Agung ini bosnya Yunani, dia meyunanikan itu sampai ke India. Maksudnya meyunanikan itu jajahannya sampai jauh ke timur, ke India dengan
lebih mengedepankan culture. Jadi ada politik, ada culture di situ. Dan itu mempengaruhi Alkitab. Yesus bisa berbahasa Yunani, Paulus bisa berbahasa Yunani, para rasul bisa berbahasa Yunani. Walaupun mereka orang-orang sederhana. Kadang kita ini ya mungkin apa kurang ya membaca referensi, kemudian melihat rasul-rasul dulu sebelum rasul kan murid. Mereka kan itu proses ya. Murid dulu baru jadi rasul. Mereka kan orang-orang sederhana. Tapi di tangan Yesus, ketika mereka dimuridkan, mereka bukan jadi orang sederhana. Walaupun waktu mereka menjadi murid Yesus, Roh Kudus belum turun. Banyak hal yang mereka tidak tuntas. Mengapa tidak tuntas? Karena memang harus lewat proses. Si Petrus bisa menyangkal Yesus 3 kali. Nikodemus bisa, bukan Nikodemus, sorry. Thomas bisa tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Dan waktu Yesus mati, murid-murid mundur kembali ke pekerjaan yang lama mereka sebagai nelayan, yang nelayan. Itu memperlihatkan carut-marutnya tuh murid-murid pada zaman itu. Dan itu Yesus berinkarnasi. Yesus hidup bersama-sama dengan mereka. Ada dalam dunia, ada di tengah-tengah mereka. Yesus terus membawa mereka ke dalam pelayanan. Mereka melihat apapun yang Yesus kerjakan. Apapun yang Yesus ajarkan. Tapi mereka masih goyang. Masih goncang. Ya, itu proses. Kalau Yesus mau seperti tukang sulap, tapi Yesus bukan tukang sulap ya. Mereka langsung jadi hebat semua, jadi paham semua, jadi mengerti semua. Itu mudah. Dia kan punya hakikat kealahan bisa dimanfaatkan. Walaupun di dalam inkarnasi, di dalam sarks, tapi dia punya kemampuan. Mengapa dia tidak langsung membuat mereka seperti sulap yang tadi saya katakan? Dari orang yang tidak ngerti, jadi orang yang sederhana, menjadi orang yang mengerti, menjadi orang yang intelektual yang hebat. Mengapa? Yesus tidak buat itu. Supaya mereka melalui satu proses yang wajar. Itu prosesnya natural. Ya, natural dan spiritual itu tergabung di situ. Dan Alkitab selalu jujur. Ya, Alkitab yang dikanonkan ini selalu jujur. Ada kelemahan dari yang Yesus pilih, itu dibukakan, disingkapkan, ditulis dalam Alkitab. Mulai dari PL. Soal Abraham lah, kemudian ke Hagar, akhirnya Hagar punya Ismail, iya kan? Nah, itu semua dibukakan, ditulis, padahal itu tokoh penting. Soal Daud jatuh dengan Batsheba, ada banyak kan? Bagaimana dengan kehidupan Musa sehingga dia hanya sampai di ujung dari untuk masuk ke tanah Kanaan. Dia hanya bisa lihat, tidak bisa masuk. Nggak tahu Pak Cucun hadir saat ini nggak? Pak Cucun hadir nggak ya Pak Anton? Belum ya. Nah, saya kebetulan Pak Cucun buat apa ya? Buat MPDK-nya. Dan beliau minta tolong saya untuk lihat tesisnya. Dan saya lihat khususnya bab 2 ya. Membicarakan tentang masalah pendidikan karena dia ambil PAK ya, Pak MPD. Jadi tentang meneliti itu apa kelemahan Musa sehingga Musa tidak boleh masuk tanah Kanaan. Dia harus berhenti. Itu ada di Bilangan pasal 20. Itu saya eksegese itu dalam bahasa Ibrani. Walaupun itu PAK. Saya bantu bab 2 karena kan saya punya buku yang cukup. Ya, jadi saya membantu Pak Cucu. Nah, buku ini Pak, saya sudah pernah tunjukkan tapi ini tidak masalah ya, saya tunjukkan lagi ya. Ini bukunya. Ini bukunya ditulis oleh William Van Gemeren. Ya, ini dia profesor dia, PhD. Dia ahli bahasa bahasa semistik. Dan ini buku ini judulnya New International Dictionary of Old Testament. Teologi, jadi old ya, tapi buku ini bukan hanya isi satu satu apa ya, bukan hanya fokus kepada satu pengajaran, enggak.
buku ini berisi Old Testament teologi, ya. Jadi diksionerinya, kamusnya, satu buku ini punya tiga fungsi, yaitu kamus diksioneri, tapi untuk old-nya, untuk PL. Yang kedua, teologinya ada di dalam buku ini, ya. Kemudian yang ketiga, eksegesisnya ada di sini. Jadi per kata di eksegesis, tapi bukan seluruh kata yang tertulis di PL, enggak. Kata-kata kunci itu semua di eksegesis. Ini saya tidak beli, terus terang. Saya ini orang yang gimana ya? Tuhan selalu, karena saya ngajar, ini mahasiswa saya yang cukup, ya, dari GBT. Dia yang beli. Ini harganya 5 juta. Dulu, mungkin 14 tahun yang lalu. Ketika saya ngajar di STT Muria, di kelas S1 sampai S2, dia telepon saya, suruh saya bawa istri, diajak ke resto, tahu-tahu dia tinggalkan kami, rupanya dia pergi ke ATM. Tiba-tiba dia sodorkan, dia tidak bawa amplop. Ini Pak, 5 juta, Bapak tolong beli buku untuk Bapak. Saya beli, dan buku ini bagus. Jadi maksudnya saya belajar itu dari PL, kemudian melihat tuh kegagalan-kegagalan orang-orang penting, atau bisa ya kita katakan patriark itu ya, di dalam perjanjian lama. Kemudian masuk ke BB, di dalam perjanjian baru, itu juga terlihat. Walaupun mereka sudah jadi murid, tapi mereka bisa gagal. Nah, ini kan sebagai apa fondasi untuk kita mengerti bagaimana seperti Basilius dari Kaisaria ini, kemudian melawan dari Arianisme, ini berbicara tentang masalah pengkanonan Alkitab. Ini abad keempat. Ada satu proses yang mau diperlihatkan di sini, itu proses. Ya, untuk pengkanonan itu prosesnya tidak semudah yang kita pikirkan. Ya, dan ada tokoh-tokoh yang muncul seperti Basilius. Dan pada zaman itu ketika Tuhan munculkan satu tokoh, dia punya pesaing. Pesaing dalam pengertian punya lawan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Tuhan munculkan anak Tuhan, seorang teolog yang begitu bagus. Mengapa Tuhan munculkan dia? Karena ada dari setan munculkan orang seperti Arianisme ini. Maka dia harus counter semua apa yang dikatakan oleh Arianisme, khususnya berbicara tentang pengkanonan. Nanti kita akan makin melihat ini ya. Jadi ini ya, saya selalu menjelaskan seperti ini kalau saya ngajar, nah, ya. Jadi ini lihat, ia menolak kekuatan tradisi non-Alkitab. Nah, tadi saya sudah katakan itu dua minimal, ya. Bukan hanya dua, kalau sudah ini kan sudah melewati, sudah muncul Kristen, ya. Kapan sih Kristen muncul? Yang di Antioquia? Ini tahun 370. Jadi maksudnya Basilius dari Kaisaria ini dia bukan hanya melawan Gnostik, bukan hanya melawan Helenisme, tapi yang saya sebut Helenisme saya harus hati-hati. Mengapa? Karena pada masa Yesus berinkarnasi, masa rasul-rasul, gereja mula-mula, Tuhan membawa Alexander the Great untuk kemudian membuat Alkitab itu ditulis dalam bahasa Yunani. Karena Alexander the Great sebagai penguasa pada waktu itu, dan dia berkuasa itu juga implementasi dari nubuat dari Daniel. Daniel bicara tentang berapa kerajaan yang akan sampai ke dalam perjanjian baru. Ya, ada Babilonia, sebelumnya ada mundur ke belakang, ada Mesir, kemudian Babel, kemudian Media Persia, kemudian nanti dua yang ada di PB. Itu Yunani Romawi. Zamannya Yesus kan Romawi yang muncul kan? Ya. Maka Yesus disalib kita lihat itu bukan cara menghukum, itu apa? Cross.
Cross itu, penyalipan Yesus itu bukan tradisi penghukuman untuk orang Israel. No, orang Israel itu harus dirajam. Itu mulai dari PL, terus sampai ke PB. Itu tradisi penghukuman. Mengapa Yesus penghukuman salib? Karena melalui Romawi. Itu historisnya. Dan itu penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh Daniel. Yang patung itu loh. Ya, saya sudah hanya memberikan gambaran aja, tapi tidak didalami ya. Nah, salah satu kan Yunani. Dan Alexander the Great, ketika dia menguasai beberapa daerah, sampai ke timur, maksudnya sampai ke India, dia mengutamakan pengaruh culture, dalam hal ini bahasa. Ya, seperti di Indonesia ya, orang-orang zaman dulu itu mereka itu fasih ya, apa bahasa Belanda itu, Holland Spreken. Saya tiap hari saya tinggal lama di Manado, itu kakek nenek saya dan tante-tante om saya itu Holland Sprekennya lancar. Sehingga saya tidak belajar bahasa Belanda, tapi saya tinggal cukup lama, hampir 18 tahun lebih di Manado. Tiap hari dengar mereka bicara, akhirnya memori saya tangkep. Ada banyak kata-kata dalam bahasa Belanda yang saya hafal. Dan saya bisa ngomong. Karena tiap hari saya pulang ke Surabaya, bertemu dengan papa saya, mama saya, mereka berdua juga Holland Spreken. Orang-orang dulu kan itu kan, mengapa Holland Spreken? Mengapa bisa bahasa? Karena Belanda ini jajah Indonesia berapa lama? Ada yang masih ingat? Ini ilustrasi ya. empat ratus lima Tiga puluh tahun. Ya. 350 ya, bukan 450. Nggak segitu, iya. Tapi kebanyakan kan buku sejarah tulis gitu ya. Dan itu pengaruh bahasa dibawa oleh penjajah ini. Sama. Maksudnya saya bandingkan. Mengapa Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani? Tapi ada kelompok Kristen yang sudah masuk ke Indonesia katakan enggak. PB itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Baru apa ya dijadikan dari Ibrani dijadikan Yunani. Saya bilang itu keliru. Kalau PB memang aslinya Yunani, nggak ada Ibrani. Yang di PL justru yang Ibrani kemudian diyunanikan itu namanya apa? Septuaginta. Jadi jangan ambil yang Septuaginta, Anda kemudian tafsir ke sini. Dan saya sudah lawan orangnya itu, doktor dia dari Semarang, yang aliran Yahweh ya. Saya sudah pernah bertemu, kita berdebat sampai 4 jam lebih. Ya. Membicarakan tentang itu, yang kemudian nama Allah semua dihapus, diganti dengan Yahweh semua. Dan ini kan muncul lagi, saya lihat, ya, lagi ribut lagi. Nah, ini kan masalah pengkanonan maksudnya. Berhubungan dengan tantangan yang dihadapi. Tetapi untuk Helenisme, Tuhan memakai Alexander the Great. Sehingga Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani. Karena harus menggenapi apa yang dikatakan oleh Daniel, nubuat Daniel. Itu penggenapannya. Jadi ada nilai positif juga Alexander Agung. Ya, itu memang sudah jalannya Tuhan. Ya, ya. Jadi ini ya, jadi ini hati-hati dengan tantangan. Nah, ini menolak ini. Selalu berbicara tentang kebenaran absolut, khususnya tentang bibliologi atau Alkitab. Itu tantangannya ada di sepanjang sejarah. Dan itu proses. Dan proses itu tidak mudah. Itu kita harus bicara ini juga di mimbar-mimbar supaya jemaat yang kita layani, ya, kita gembalakan, mereka itu dengan Alkitab itu dicintai luar biasa. Mengapa? Karena ngerti prosesnya, proses pengkanonan itu. Tidak mudah, tidak gampang, penuh dengan pergumulan, penuh dengan perdebatan. Karena ada lawan yang muncul. Ya, jadi kita lihat di sini ya, ini hakim yang benar itu satu-satunya dia katakan kitab suci. Ya ini Basilius ya. Yakin bahwa
suatu pertimbangan kepada teks-teks sakral. Tapi saya ingatkan lagi ya, jangan kita lihat pengkanonan Alkitab, khusus di zamannya tahun 370, apakah Alkitab PB sudah dikanonkan 370? Nanti kita ketemu di bawah ya. Pelan-pelan nanti saya arahkan ke situ. Nanti di Eusebius kita akan lihat siapa tokoh penting yang Tuhan munculkan untuk pengkanonan PB. Nanti ada di bawah. Nah, ini sebenarnya ya. Ada lagi lebih ke bawah. Nah, ini Eusebius. Nanti kita lihat ini pengkanonannya ya. Tahun berapa ini semua. Cuman ya untuk ke sini kita berproses dulu ya. Nah, saya kembali ke sana, ke atas. Nah, ini. Oh, belum. Masih ke sini. Nah, jadi ini prosesnya ini lebih banyak menekankan tentang perjanjian lama. Ya. PB, EPL ya. Jadi ini ya, teks-teks sakral akan memutuskan masalah apapun yang sedang dihadapi. Tetapi ia tidak pernah menetapkan apakah teks-teks itu. Nah, ini kan kelemahan. Pada setiap tokoh penting, seorang scholar pada masa lalu, ini kan abad keempat, dia pasti punya kelemahan. Ya, tapi dia punya kelebihan karena Tuhan pakai dia untuk melawan heresi, melawan bidah atau melawan bidat. Cuman dia sendiri punya kelemahan, yaitu apa? Tidak pernah menetapkan apakah teks-teks itu. Teks yang kanon itu yang mana itu? Ya, kitab suci itu ya. Yang mana teks-teks yang kanon? Nah, dia belum sampai di situ. Itu yang saya sebut tadi ya, berproses. Yang kedua, makanya, benar apa Pak? Kembali lagi saya harus katakan, apa kata Pak Deki Ngadas itu benar. Bahwa saya dengar YouTube-nya ya, jangan apa ya, apa ini ya, mengabsolutkan Bapak Gereja. Karena mereka juga punya kelemahan. Ya, nah, termasuk ini Basilius dari Kaisarea ini, dia juga punya kelemahan. Karena apa? Tidak pernah menetapkan apakah teks-teks itu. Jadi lihat ya, Tuhan tidak langsung, mengapa sih Tuhan untuk menyiapkan firman-Nya itu tidak langsung diberikan secara utuh ke kita. Langsung lengkap. Tapi kok diberikan begitu lama ya? Berapa kalau kita yang sudah belajar bibliologi dasar itu Alkitab itu dibuat berapa ribu tahun? 1000 berapa tahun? Sampai lengkap kanon selesai. 1500-an sekitar itu. Itu kok mengapa ya? Ketika saya kuliah dulu itu Trogot Booker katakan itu sepertinya kalau kita nilai itu tentang bagaimana cara Allah bekerja melalui satu proses, dia tidak instan langsung memberi apa ya satu paket itu lengkap, kemudian diturunkan hanya lewat satu orang. Enggak. Ini yang membuat Alkitab kita menjadi unik dan eksklusif. Ini yang membuat Alkitab yang sudah dikanonkan ini menjadi antitesis, berlawanan dengan tesis. Itu konsep antitesis. Itu perlu belajar tersendiri ya. Apa itu antitesis? Secara mendalam. Mengapa pakai istilah antitesis? Apa sih sebenarnya antitesis? Ya, itu menarik sekali. Berkhof tulis itu, bukan Berkhof ya. Cornelius Van Til, John Frame, ya pasti John Frame nulis itu antitesis. Karena John Frame itu murid atau mahasiswanya dari Cornelius Van Til. Tapi juga ada yang lain saya lihat menuliskan tentang antitesis, ya. Itu makin makin luas itu dipelajari oleh para scholar atau para teolog. Jadi kita lihat ya, ini prosesnya luar biasa. Ini saya sedang menjelaskan tentang lihat ada kelemahan toh. Tidak pernah menetapkan apakah teks-teks itu. Belum sampai situ. Lantas kita bilang kalau gitu Basilius punya kelemahan. Iya. Tapi itu cara Tuhan proses. Mengapa saya berikan perbandingan-perbandingan ya?
Mengapa dulu hanya Tuhan beri ke orang Israel pada waktu Musa hanya kitab Pentateuk, 5 kitab. Dan waktu zamannya Yesus, ketika Yesus melayani perempuan Samaria, mereka percaya kepada Allah, percaya. Dasar mereka membangun kepercayaan apa? Apakah seluruh PL? Karena orang Samaria kan dulu berbagian dengan orang Yahudi, kan satu suku mereka, satu satu bangsa kan, Israel. Yang 10 suku kan Samaria, yang 2 suku kan ada di Yerusalem, yang Israel Selatan itu kan utara. Mengapa Yesus pergi melayani perempuan Samaria? Kemarin mungkin saya pernah katakan ini ya, tapi saya tegaskan lagi. Mengapa? Karena orang Samaria itu percaya Alkitab. Tapi bagian Alkitab yang mana yang mereka percaya? Tuntas seluruhnya? Enggak. Mereka hanya percaya 5 kitab Pentateuk. Tidak seluruh PL. 5 kitab Pentateuk. Itu orang Samaria percaya itu. Ya, kalau mau lebih jelas, itu ada buku referensinya untuk kita baca itu ya. Penyembahannya di Gerisim. Makanya Yesus di Yohanes pasal 4 dia ubah tentang proskuneo ya. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, menyembah itu proskuneo. Bahasa Inggrisnya tulis worship, bahasa aslinya proskuneo. Itu kata menyembah itu luar biasa ya, kalau di eksegese digali satu kata, kata penting itu ya. Menyembah di dalam roh dan kebenaran, proskuneo, kepada perempuan Samaria. Karena perempuan Samaria katakan waktu di apa, Yesus melayani di apa itu sumur Yakub itu, bahwa kami menyembah di gunung Gerisim. Yesus ngerti dan Yesus kemudian konseling dia. Itu kan konseling pribadi. Sampai wanita itu bertobat dan kemudian mempengaruhi orang-orang yang ada di Samaria, khusus di kampungnya, dibawa semua kepada Yesus dan katakan inilah Mesias. Wah, itu menarik ya. Nah, jadi saya banding-bandingkan itu ya. Artinya Alkitab tidak langsung utuh. Juga tokoh seperti Basilius dari Kaisaria, dia juga tidak langsung utuh. Memang proses untuk sampai kemudian pengkanonan lengkap. Tapi kemudian nanti kita lihat ada perpecahan di situ, ada skisma tentang masalah kanon. Dan skisma itu terjadi dalam kekristenan. Nanti kita sampai situ. Tapi ini lihat dulu ya. Jadi kita lihat ya, dia tidak sampai menetapkan teks-teks. Gabungan yang aneh ini mencari keterangan dari Alkitab, tetapi tidak terlalu khawatir tentang kitab-kitab apa yang ada di dalamnya. Nah, jadi tidak perlu khawatir ini. Merupakan standar pada zaman kuno. Ah, zaman kuno toh, ini jadi standar. Berarti standarnya maksudnya zaman kuno ini, maksudnya apa zaman kuno? Itu Ibrani kemarin, oh itu saya ngajar di STT Moria ya. STT Moria, sorry. STT Rai kemarin di Teologi Paulus ya. Pak Anton ada, Pak Iwan ada. Kan? Itu kan membicarakan tentang kalau zaman yang kuno ini, itu maksudnya apa? Merupakan standar pada zaman kuno. Sudah ada standar yang sudah dikanonkan, dan itu sudah pada zaman kuno. Ya, pas zaman kuno ini maksudnya apa? Itu Ibrani pasal 1 ayat 1 PL. Jadi sudah ada standar di situ. Itu standarnya kan Torah untuk semua kepada orang Israel. Kan Taurat dari kata Torah. Artinya ukuran, artinya kan standar, rule. Nah itu kan. Jadi sudah ada standar. Tapi standarnya belum sempurna. Tapi standarnya sudah ada. Ya. Sekalipun berbagai usaha dibuat untuk menentukan batas-batas kanon. Nah, jadi lihat pada waktu itu. Ini kan proses pengkanonan. Ini jarang disentuh di dalam khotbah-khotbah di gereja. Tujuannya mengapa saya ngajar ini? Supaya kita yang belajar makin menghargai Alkitab yang Tuhan sudah beri ke kita. Dan sudah Tuhan bekerja melalui tokoh-tokoh penting yang dia munculkan untuk mengkanonkan Alkitab. Supaya kita menghargai Alkitab itu. Bahwa prosesnya tidak gampang, tidak mudah. Nah ini.
Ini berbagai usaha dibuat untuk menentukan batas-batas kanun. Kanun yang mana ini? PL dulu. Ya, ini sudah ada standar. Iya, betul. Zaman kuno. Maksudnya zaman kuno. Zaman waktu lampau. Ya, ini Basilia apa? Ini kan abad keempat. Nah, ini bicara tentang zaman kuno. Ini dibawa dari abad keempat, jauh di bawah. Nah, ini zaman kuno. Sekalipun berbagai usaha dibuat untuk menentukan batas-batas kanun. Ada upaya, tapi belum tuntas. Kembali lagi saya harus katakan dengan jujur, lugas, dan tegas bahwa pengkanonan itu proses. Dan Tuhan tidak bekerja seperti tukang sulap atau simsalabim kemudian jadi semua. Instan. Ya, proses. Israel untuk menuju tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan bisa bawa ada jalan pintas hanya beberapa waktu sam tiba di situ. Tapi dia harus 39 tahun lebih sebenarnya kalau dihitung ya, tapi digenapkan jadi 40. Itu harus lewat satu proses yang begitu ya menyakitkan perjalanan itu. Ya. Dan kita lihat itu, wah itu luar biasa itu. Itu proses itu dahsyat. Seperti orang Israel itu ditampi Tuhan sepanjang perjalanan 40 tahun. Ini pada umumnya ya, 40 tahun ini. Tuhan proses luar biasa. Pengkanunan juga gitu. Kita juga ini untuk memahami firman Tuhan, kan kita belajar seperti ini. Dan ini Kak simsalabim. Ada apa? Ada kadabra itu ya. Itu tukang sulap. Enggak, kita belajar seperti ini proses. Saya berapa berapa puluh tahun saya baca buku terus. Saya tahu saya belum sempurna, belum tuntas. Harus tambah belajar. Masih banyak buku yang harus saya baca, yang saya juga belum baca semua. Ya, ini kan kita proses selama hidup. Tuhan selalu kerja proses. Murid tidak langsung jadi rasul. Untuk jadi rasul harus dimuridkan dulu. Ya, sorry ya, sekarang ada gereja-gereja yang instan ya. Nggak tahu juntrungnya bagaimana, tiba-tiba sudah ditabis jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Gampang sekali. Tapi ada gereja-gereja yang begitu ketat, yang tidak mudah untuk menjadi seorang pendeta, untuk menjadi seorang gembala. Tidak mudah. Saya ini karena kependetaan saya bukan di Jawa, di Surabaya, di kota kelahiran saya. Saya di Sumatera Selatan itu. Saya harus dibuang dulu ke pedalaman, pergi pelayanan di masuk berjam-jam, ya, nggak ada jalan aspal, itu jalan tanah, pir itu perkebunan. Kalau musim hujan seperti sudah ya November Desember gini, itu kalau saya pergi naik sepeda, pulang hujan deras, itu kan tanah, nggak bisa saya naik sepeda. Saya pikul sepedanya sampai di tempat saya tinggal. Saya dengan Heller Pasaribu ya. Hala kita orang Batak, marga Pasaribu. Satu orang Nias atur kian lase. Ya. Yang menetap saya dengan Heller. Kami harus diberikan satu rumah transmigrasi untuk ibadah. Karena pimpinan PTP di situ itu hala kita orang Batak. Jadi dia izinkan satu rumah untuk hamba Tuhan tinggal dan gereja di situ. Dan kami Pak gunakan lampu bukan kayak gini atau Petromax. Petromax nanti kalau ada ibadah bersama. Tapi tiap hari kami tidak gunakan Petromax. Kami gunakan apa? Lampu templo itulah. Lah kalau kalau kita tidak sadar kemudian asapnya naik, muka sudah hitam semua. Ah, dulu saya pakai itu. Kemudian makannya tiap hari tiwul. Pak Imar tahu tiwul? Kalau Tahu Bu, Pak, Bu tahu. Sari sudah Tahu tahu ya. Pak, Tahu tiwul, Pak? tahu. Ubi yang dikeringkan campur Ah, ya, campur oh Pak apa? Imar tahu. Tahu. Saya selama pelayanan jadi vikaris 2 tahun. Saya 2 tahun dulu vikaris. Nah, maksudnya Tuhan selalu proses, tapi kita kadang-kadang di dalam organisasi, apalagi organisasi gereja, kita membuat orang jadi mudah jadi hamba Tuhan. Tuhan aja untuk buat pengkanonan melalui proses yang begitu panjang.
dan tidak gampang. Jadi selalu Tuhan proses. Kekristenan itu penuh dengan proses. Jangan kita berpikir kita pada era posmo ini, jangan berpikir instan itu. Walaupun saya sudah tahu bahwa ini zamannya instan. Semua kan instan, minuman instan, makanan instan. Apa yang tidak instan di zaman sekarang? Sampai kuliah pun bisa instan. Saya terus terang aja, saya jujur aja. Ada STT yang mudah sekali untuk lulus instan, gampangan sekali. Saya bukan kuliah di STT itu dulu. Dasar-dasar saya belajar. Enggak, saya kuliah, beneran kuliah. BTH aja 4 tahun kok. Belum STH itu ya, Bachelor of Theology. Mengapa saya kuliah begitu lama? Karena sekolah itu sudah tergabung di ATA, Associate Theological Asia. Artinya sudah go internasional. Sehingga dia pakai gelar luar. Mengapa? Kalau saya pakai gelar STH, saya pergi sekolah di Filipina atau Singapura, sekolah teologi. Saya tidak diterima ijazah saya. Harus ijazahnya Bachelor of Theology. Baru saya bisa langsung ke MDiv. Bapak Ibu ceklah di luar negeri itu. Mengapa ada gelar-gelar MDiv? Bapak Ibu lihat tuh orang-orang yang MDiv, itu dia punya sarjana umum dulu. Baru dia kuliah teologi. Dapat Master of Divinity. Nah, dia dari MDiv untuk ke MTH 3 tahun loh. Sekarang sudah dikurangi jadi 2 tahun. Itu susah. Sulit itu. Itu maksudnya tentang kanon ini. Kanon aja diproses sedemikian rupa. Ya. Nah ini ya. Berbagi usaha dibuat. Menentukan batasan. Ini kan proses. Itu secara efektif diputuskan pada paling lambat awal abad kelima. Ini kan abad keempat. Meskipun ketetapan-ketetapan resmi akan hal itu harus menunggu milenium berikutnya atau lebih. Milenium. Jadi proses pengkanonan itu awalnya abad kelima. Nah ini kan belum berarti. Ini Basilius ini kan 370. Ini mulai abad kelima, awal abad kelima. Proses kanon itu tuntas. Halo Bapak Ibu, betapa sulitnya ya untuk secara manusia. Kalau Tuhan gampang aja, dia balik tangannya gini jadi semua. Tapi dia tidak lakukan itu. Semua harus lewat proses, termasuk ini. Lihat ya, abad kelima itu belum tuntas. Tapi itu sudah mulai, sudah. Saya hitung kok, nanti di bawah saya menghitung itu. Saya hitung sendiri ya. Mulai abad kelima sampai abad keberapa itu tuntas itu. PB dengan 27, kemudian PL dengan berapa? 39 ya. Jadi kan seluruhnya 66. 66 kitab di dalam seluruh Alkitab. Itu panjang sekali itu. Nanti itu dituntaskan, itu di dalam menunggu milenium. Apa maksudnya milenium? Nanti di bawah dijelaskan. Kita bertahap belajar ya. Itu berapa ratus tahun? Bahkan ribuan ya. Sampai kemudian itu menjadi beres jadi 66. Tetapi ada yang golongan lain di dalam kekristenan yang tidak percaya 66. Nanti kita lihat di Apokrif. Oke? Nah, ini yang saya katakan. Kita lihat di Apokrif. Yang awal tadi sudah beres ya? Atau Bapak Ibu ada pertanyaan atau mau beri masukan ke saya? Mungkin Bapak Ibu sudah baca referensi yang saya tidak baca. Kalau Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu sampaikan ke saya untuk melengkapi ayat apa yang saya sampaikan. Atau mengoreksi, mengevaluasi apa yang saya sampaikan. Silakan. Mungkin Bapak Ibu suka baca buku dan sudah baca buku yang saya tidak pernah baca. Kalau tidak, saya teruskan aja ya. Iya, Bapak Ibu, setuju ya? Saya teruskan ya. Ya, lanjut Pak. Lanjut. Saya lanjut ya. Lanjut, Pak. Harap kita semangat ya, bergairah. Mengapa saya pilih untuk bahas kitab Apokrif? Apakah Apokrif masuk di dalam kanon? Khususnya untuk orang Protestan dan Injili. Ya, kalau saya bilang Protestan, Bapak Ibu ngerti maksudnya. Kalau saya bilang Injili, Bapak Ibu ngerti. Ya.
Protestan itu kan seringkali diidentikan dengan Lutheran dan Calvin, yang kemudian di apa di ini apa generalisasi itu menjadi Reform. Tapi kan ada kaum Injili. Saya studinya paling lama di Injili. Tapi saya tidak tertutup dengan Reform. Saya tidak tertutup dengan Ortodoks. Enggak. Walaupun harus ada batas-batasnya. Tapi yang baik saya harus open, terbuka. Nah, sekarang kita bicara apokrif. Makanya saya tanya di awal, apakah kitab apokrif masuk di dalam Alkitab? Ini saya punya Alkitab baru. Ya, beberapa bulan lalu ada yang berikan berapa kitab ya, tiga Alkitab terbaru yang edisi kedua. Nah, saya diberikan gratis. Saya, istri dan anak, mahasiswa semua yang tinggal di rumah saya ajak ke gereja itu diberikan semua satu orang satu. Mungkin ada 7 orang karena gembalanya itu pengusaha cukup besar di Surabaya. Dia juga gembala. Ya. Jadi dia beli Alkitab dari LAI, kemudian dibagi-bagikan gratis. Saya dapat, karena itu mahasiswa saya dulu. S1-nya saya yang mewisuda beliau. Ya. Nah, tapi kita kembali ke apokrif. Tadi saya tanya, apakah apokrifa masuk di dalam pengkanonan? Siapa yang memasukkan apokrifa menjadi kanon? Nah ini kan, ini jadi polemik. Jadi inilah maksud saya tadi, di awal-awal penekanannya kuat. Bahwa pengkanonan itu tidak mudah, itu satu proses. Kata apokrifa berasal dari kata Yunani. Apokuros, apokupros, yang berarti tersembunyi. Sedang dalam bahasa Ibrani ini ya, hase farim, hakit, suniyim. Ini bahasa Ibraninya. Saya langsung lihat di yang tadi saya, itu William A. Van Gemeren. Ya. Ketiga apokrifa digunakan untuk kumpulan tulisan-tulisan Yahudi. Ini PL ya, bukan PB. Yudaisme, Yahudi. Apakah orang Yahudi terima semua? Saya baru bicara Yahudi ya, tulisan-tulisan Yahudi. Saya tidak masuk, jangan dulu masuk, loncat langsung ke agama Yahudi. Tapi ini bicara tulisan. Dari masa, ini sulit di sini ya. Masa apa itu? Intertestamental. Bapak Ibu tahu itu masa intertestamental itu artinya apa? Inter itu kan antara. Testamen itu kan perjanjian. Jadi intertestamen itu antara perjanjian. Perjanjian apa saja? Halo Bapak Ibu. Perjanjian lama, perjanjian baru. Saya pernah katakan di kelas kita ini, saya punya beberapa buku tentang masa intertestamental atau intertestamen. Dan saya pernah mengajar kelas MTH tentang masa orang Israel di masa intertestamen. Antara perjanjian lama, perjanjian baru. Sebelum Tuhan munculkan Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan jalan bagi Kristus yang berinkarnasi, di mundur sebelum Yohanes muncul lahir. Itu masa intertestamen. Dan pada masa intertestamen ini, itu khususnya Israel Selatan, Yehuda, Yahudi, itu dikuasai oleh kegelapan. Tidak ada nabi di situ. Tidak ada pelayan Tuhan di situ. Tidak ada imam di situ. Makanya apa buktinya? Sehingga itu disebut masa kegelapan. Bukti biblical sehingga itu disebut masa kegelapan. Apa buktinya Bapak Ibu? Saya jelaskan ini dulu. Buktinya apa? Masyarakat Yahudi, orang Yahudi, bangsa Yahudi, itu terpecah-pecah, tercabik-cabik menjadi beberapa golongan.
Golongan Farisi itu tidak ada di PL. Nah, ada Farisi di PL. Golongan Saduki kan tidak ada di PL. Lalu Bapak Ibu, golongan apa lagi? Herodian. Ada di PL? Nggak ada. Yang keempat, golongan apa? Eseni atau Esen. Tidak ada juga. Apa, bagaimana Pak Anton? Ya? Oh iya, ya. Ada 5. Benar. Saya biasanya lupa yang selot ini. Golongan selot. Itu kan ada 5. Itu tercabik-cabik kapan? Ini masa intertestamental ini. Ini yang dimaksud. Ini kan buku yang saya kutip. Ya, ini Bray yang tulis, David Bray. Ya, dia juga ahli sejarah dan ahli teologi sistematik khusus. Ya, bukunya ada di saya 3 jilid. Ya, cukup tebal buku-bukunya. Saya tunjukkanlah. Ini Gerard Bray. Nah, ini jilid 2. Allah telah berfirman. Ini judulnya, ini pembahasannya di dalam sejarah teologi Kristen. Cocok kan pengkanonan? Sejarah teologi Kristen, sejarah. Yang lain sistematik teologi. Paling banyak 2 jilid itu sistematik teologi. Ini sejarah teologi Kristen. Ini bukunya 1400-an lebih. Tebal nggak kalau sudah 1400 Bapak? 1463. Jadi lihat ya, ini bukti ya masa intertestamental. Ya, kata tersebut memiliki 2 konotasi. Maksudnya ini apokrifa. Yakni 1, kitab-kitab yang disembunyikan karena sifatnya esotrik. Artinya hanya dipahami dan diketahui oleh beberapa orang tertentu saja. Jadi bukan untuk seluruh orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab-kitab yang disembunyikan karena memang harus demikian. Menyambung yang di atas yang pertama. Karena kitab-kitab tersebut tidak pernah diakui sebagai kanon oleh orang-orang Ibrani. Menarik ya. Jadi lihat kita ya tentang apokrifa. Apokrifa atau apokrifa. Itu yang pertama ada kitab-kitab yang disembunyikan. Karena memiliki sifat esotrik. Esotrik itu artinya hanya orang tertentu yang mengerti kitab-kitab itu. Atau yang memegang kitab-kitab itu. Yang kedua alasan penyembunyian. Yang pertama kan arti dari apokrif itu. Yang disembunyikan. Yang kedua, kitab yang disembunyikan. Karena memang harus demikian. Alasannya apa? Tidak pernah diakui sebagai kanon. Makanya saya bold, hitamkan dan garis di bawah. Tidak pernah diakui, ingat baik-baik ya. Tidak pernah diakui sebagai kanon. Oleh siapa? Orang-orang Ibrani. Yang Yudaisme tidak akui itu. Ada beberapa orang pegang itu untuk pelajari hanya untuk tahu. Tapi itu bukan menjadi standar untuk mereka hidup di dalam iman mereka. Tidak. Jadi lihat ya, orang Ibrani aja tidak akui itu. Kok bisa ada kelompok Kristen tertentu itu justru diadopsi? Ini masalah. Di sini kita belajar serius. Di sini tidak mudah. Tentang pengkanonan itu bukan hal yang gampang. Kalau kita tidak pelajari ini latar belakangnya secara historis, kita nggak ngerti. Orang Ibrani nggak mau kok. Tidak diakui sebagai kanon nih apokrifa. Ada di antara mereka yang pegang, ya, baca sebagai pengetahuan saja. Nggak apa-apa. Saya baca buku di sini kutemukan. Yang orang Indonesia sendiri yang liberal, tokoh di Indonesia, di gereja dia pernah pimpin sinode. Dia pengajar di satu STT yang sangat terkenal di Indonesia. Tapi bernuansa liberalisme. Dia tulis buku di sini kutemukan. Itu orang liberalisme. Bapak Ibu kalau baca buku itu, waktu saya kuliah tidak boleh semester 1 sampai semester 3
diawasi ya. Jadi di batu itu ada rak, lantai dasar itu semua bahasa Indonesia. Nah, itu ada rak khusus tentang buku-buku yang heresi punya atau liberal punya. Disendirikan. Jadi kalau kita mau cari buku liberal, langsung ke rak ini, mungkin yang di tingkat 2 atau tingkat 3. Ya kan dia bertingkat raknya. Oh, kalau mau cari buku liberal di sini. Kalau mau cari buku tentang bidat di sini. Sudah langsung dipilah-pilah. Jadi enak mahasiswa tinggal ambil. Nanti diarahkan yang jaga kampus, yang jaga perpus. Saya mau tekankan di sini. Orang Ibrani tidak akui itu sebagai kanon. Ya, terus ya. Oke, ini poin ya. Penting sekali ini ya. Ingat baik-baik. Nanti kalau kita diserang orang, seperti Pak Deki diserang-serang ya. Terakhir tadi diposting sama Pak Anton ya. Ya, itu luar biasa itu ya. Diserang lagi Pak Deki. Nggak apa-apa. Memang Pak Deki itu tokoh apologet. Orang muda yang Tuhan munculkan di Indonesia menjadi salah satu tokoh apologet yang penting. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Apokrifa adalah kumpulan kitab-kitab yang ditulis oleh penulis-penulis saleh Ibrani. Ini penulis saleh, tapi tetap tidak diakui diterima. Hmm? Saleh, saleh yang bagaimana ini? Kok tidak diterima? Yang menjadi masalah kalau kita sudah belajar di biologi tuntas, ketika Alkitab ditulis itu kan diinspirasikan oleh Roh Kudus, 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, ini kok bisa tidak diterima pengkanonan? Kok disebut orang saleh? Ini plesetan dan sindiran. Dia orang Ibrani, tapi orang Ibrani pada umumnya tidak mau terima ini kitab apokrifa ini. Tidak masuk di dalam kanon. Ya, kapan dia ditulis? Antara tahun 200 sebelum Masehi dan tahun 100 Masehi. Khususnya selama periode Bait Allah kedua. Bapak Ibu tahu Bait Allah pertama kapan? Dalam Alkitab, siapa yang bangun Bait Allah kedua? Pertama. Wah, lupa ini. Salomo, Pak. Siapa Krie? Raja Salomo, Pak. Salomo. Tuhan janji, ini ya sejarahnya Bait Allah ini. Janjinya bukan ke Salomo, bukan. Ayahnya Daud. Eksekusinya ke bapaknya. Ini menarik juga. Ini satu aspek yang menarik. Kadang kita pikir kalau Bapak Ibu yang jadi hamba Tuhan ya, kemudian memimpin gereja itu. Bapak Ibu pikir semua Bapak Ibu harus selesaikan. Enggak. Mungkin Bapak Ibu terima awal, tapi untuk perkembangan, pertumbuhan ke depan, mungkin bukan Bapak Ibu, orang lain. Apakah anak Bapak Ibu atau orang lain yang Tuhan tempatkan di tempat pelayanan yang dulu Bapak Ibu pelayanan. Ini sama. Ya. Jadi ada masalah di sini. Ya, bait suci kedua sekarang. Kapan bait suci kedua dibangun? Lupa ya. Zamannya Nehemia, Pak. Halo Pak Satriadi? Yeremia. Zamannya Nehemia, Pak. Nehemia. Benar ya Nehemia? Betul, Pak, sama Esra. Iya, betul. Itu Esra itu sering disebut secara sederhana bahwa Esra itu untuk khusus KKR. Kalau Nehemia khusus membangun tembok dan bait suci, artinya fisiknya. Bukan berarti dia lepas untuk membangun kerohanian, tapi seluruhnya. Makanya Esra itu disebut ahli kitab. Dan itu disertasi saya. Saya menulis disertasi waktu kemudian saya diwisuda tahun lalu. Saya menulis disertasi tentang Esra pasal 7 ayat yang ke-10. Dia peneliti Taurat. Artinya dia ahli Taurat pada waktu PL. Tapi bukan dia yang membangun bait suci. Bukan. Dan tembok yang roboh ya. Karena dihajar Babel, bangsa Babel.
Benar sekali Pak. Lihat tuh sejarah ya. Itu bait suci kedua yang dibangun. Ya. Selama periode bait suci. Mengapa ada dari 200 ini? Ini Esra di sini muncul di sini. Ahli kitab ini muncul. Yang membangun juga bait suci itu kan Hagai. Jelas ya. Jadi ada Esra, ada Hagai. Bapak Ibu belajarlah yang kitab para nabi ya. Hagai juga bangun. Yang Hagai marah-marah, mereka membangun rumah mereka dengan papan yang bagus-bagus. Hagai bukan itu ya, Maleaki itu ya. Itu Hagai juga. Itu masa-masa pembangunan. Jadi kadang Tuhan buat satu tim di dalam pelayanan di PL. Ya, ada tim untuk pelayanan. Jadi ini kita lihat ya. Jadi lihat ini. Orang Saleh itu. Lama, cukup lama ya. Untuk buat kanonnya apokrif. Kita semula di kitab semula ini ya. Kitab ini semula ditulis dalam bahasa Yunani dan Aram. Maksudnya ini Yunani dan Aramaik. Ini apokrif. Karena Esra kan, zaman Esra itu terjadi apa? Septuaginta. Dia ahli kitab. Dia seorang yang terpelajar. Saya waktu bergumul untuk tulis disertasi, tiba-tiba Tuhan arahkan ke situ. Esra pasal 7 ayat 10. Ya. Itu tema disertasi saya, itu biblical. Saya diuji oleh 2 doktor, 2 profesor. Dan saya, sorry ya, ada Krie di sini. Waktu itu Krie kan masih mahasiswa. Ini Krie sudah lulus, sudah S1 ya. Krie lihat waktu saya diuji. Habis saya diuji, saya dipanggil apa ya? Sama satu pengurus yayasan. Mister apa saya dipanggil itu ya. Pokoknya ada istilah yang dia panggil. Karena waktu saya diuji, tidak berkutik pengujinya. Yang profesor itu dia Pak. Ya dia uji saya orang teologi. Bedakan Pak dan teologi. Jadi dia sama sekali tidak kenal kata-kata. Apalagi saya gunakan bahasa-bahasa filsafat. Dia tidak tahu. Dia bilang apa itu Pak? Saya harus jelaskan lagi. Ya. Sub-sub temanya di dalam disertasi itu banyak bahasa filsafat di dalamnya. Dan saya eksegeso, apalagi saya eksegeso bahasa Ibrani memang ya mereka yang uji saya memang mereka PB Perjanjian Baru. Saya disertasi PL saya dalam hati kurang tepat memberi dosen penguji ke saya. Mereka sudah cek bahwa saya menulis PL bahasa Ibrani. Kok diperhadapkan ke saya orang yang bahasa Yunani? Ya, Kria kan jadi saksi karena ada di ruangan waktu saya uji. Pak Adi itu kan, dia kan Yunani juga, PB. Ya, enggak berkutik. Hampir enggak ada pertanyaan waktu saya ujian. Hanya berapa menit saja sudah selesai. Karena mereka bingung mau uji bagian mana nih Pak Moses. Dan disertasi saya enggak tebal-tebal. Saya enggak mau buat tebal-tebal. Yang penting memenuhi syarat. Cukup. Nah, ini hanya intermezzo saja ya. Bahaya nanti saya jadi sombong, bahaya ya. Jadi kita lihat di sini ya. Ya, jadi kita lihat ini lewat sejarah ini kita ngerti ya, ya. Nah, Yunani Aram dan telah dipelihara dalam bahasa, lihat ya. Ini hebat sekali ya. Dipelihara dalam bahasa Yunani tentunya, dalam bahasa Latin, bahasa Ethiopia, bahasa Koptik ini sebenarnya, bahasa Arab, bahasa Syria dan Armenia. Karena ini negara-negara yang kemudian di sana ada diaspora. Nanti terjadi diaspora. Ya. Tapi kita lihat ya, ini apokrif bukan di PB loh, PL. Diaspora itu nanti di gereja mula-mula. Ya. Tapi kekristenan sudah sampai ke sini. Yunani, Latin, bukan kekristenan ya. Dulu belum ada Kristen. Ini PL kok. Apokrif mana Kristennya ada. Hanya kitab sucinya. Tapi apakah suci ini sudah tidak diakui sebagai ini jadi patokan dulu ya.
tidak diakui sebagai kanon. Itu apokrif. Soal nanti perkembangan di bawah ini nanti Bapak Ibu muda. Jadi tangkap dulu esensinya di sini. Ini esensinya. Kalau sudah esensinya di sini, ini mau diuraikan bagaimanapun, sudah Bapak Ibu pasti mengerti. Oh, ini rupanya apokrif. Orang Yahudi sendiri, orang Ibrani sendiri tolak. Tapi kok ada kelompok yang terima. Sama di Indonesia gitu ya. Kalau orang Israel tidak mau menyebut nama Yahweh, orang di Indonesia ini terlalu berani. Waktu saya kuliah bahasa Ibrani, siapa ketika baca baca eh, ayat-ayat Ibrani itu, ayat-ayat firman Tuhan PL bahasa Ibrani, ketemu dengan tulisannya Yahweh, tidak boleh dibaca Yahweh, langsung otomatis ganti Adonai. Adon Yahweh itu kan. Adonai itu dari dua kata ya. Adonai itu Y-nya harus Y di belakang itu Y gini, itu harus besar Yahweh. Sama dengan haleluya, Yahnya Y-nya itu harus besar Yahnya. Karena itu Hillel Yahweh. Sama dengan Adonai. Apa Yahweh. Tidak boleh sebut, tapi di Indonesia berani mati. Ini kadang kebablasan kita ini ya. Saya pikir doktor pembelajarannya bagaimana dulu ya. Jadi sangat-sangat fanatik, sangat ekstrim dengan satu nama. Ketika saya berdebat dengan beliau, saya bilang lantas yang Elohim Bapak buang. Oh tapi ini kan itu kan nama gelar. Eloah itu kan yang tunggal. Itu bagaimana? Adonai kok nggak muncul? Baru saya ke P, ke P, PB. Saya bilang nggak muncul itu dalam bahasa Yunani. Nggak ada Yahweh. Yang di situ ada yang dari Elohim itu di dalam PB itu Elohim, Eloah, El itu dia menjadi apa? Theos. Yang jadi kurios dari mana? Dari kata Adonai tadi jadi kurios. Kenapa tidak muncul? Ada latar belakangnya. Sudah pelajari itu Kak? Bingung dia. Ini waktu berapologet. Bingung sekali dia. Jadi ya kita lihat ini ya. Ini sudah menyebar sedemikian rupa. Oke kita terus. Apokripa berisi 6 gaya atau jenis sastra yang berbeda-beda. Hebat ya. Orang dulu dengan sastra hebat. Kita aja kadang kuliah apa? Bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Sastranya bukan bahasa Indonesia umum. Karena sastra Indonesia susah. Bahasa Inggris mana? Inggris umum. Inggris sastra sulit pelajari. Ya. Nah, jadi sastra termasuk sastra yang bersifat mendidik, didaktik. Ya. Mendidik apa? Dalam bidang agama, religi. Sastra juga yang terkait dengan masalah romantis. Kemudian di apokrif juga ada sejarah. Bicara tentang sejarah. Bicara tentang nubuat. Nubuat ya. Menyangkut surat Wahyu. Dan legenda. Nah ini Mbak, ini parahnya. Di apokrif ada legenda. Tahu Bapak Ibu arti legenda? Tahu? Ini legenda mirip-mirip mitos. Kalau Bapak Ibu belajar tentang apa itu mitologi, saya dulu belajar dari pakarnya, dari Jerman, tentang mitologi. Bagaimana, apakah ada pengaruh mitologi seperti yang dikatakan teolog liberal, bahwa Alkitab itu bagian tertentu dipengaruhi oleh mitologi. Hah? Nah, sekarang ini dikatakan apokrif itu punya 6 gaya sastra. Kemudian itu ada legenda. Kitab-kitab ini tidak diterima sebagai manuskrip suci ketika Alkitab dikanonisasi pada saat konsili Jamnia. Ini konsili di PL. Pada abad ke-1. Ya. Abad 1. Ini Masehi. Mengapa Masehi? Itu Masehi itu 4 Injil itu kalau kita belajar itu zamannya Tuhan Yesus itu ada scholar katakan itu masuk memang disebut PB. Tapi itu masa peralihan.
masa peralihan antara PL untuk masuk ke gereja. Gereja itu kan lahir hari Pentakosta. Ini masa peralihan. Masa peralihan untuk menyiapkan orang masuk ke gereja. Dari ini PL, ini abad pertama ini masa peralihan untuk kemudian masuk ke zaman gereja. Roh Kudus turun menggenapi apa yang Yesus katakan di dalam Matius 16, aku akan mendirikan jemaatku. Nah, itu lahir di situ kan, hari Pentakosta. Itu juga belum disebut Kristen. Nanti Kristen di Antioquia. Jadi Kisah Rasul 2, pergi ke Kisah Rasul 11, disebut Kristen pertama, itu punya jarak waktu, ada time ya, waktunya berjarak. Sehingga waktu kita mengerti itu, kita harus lihat konteks, hati-hati sekali. Jangan lepas konteks, dan konteksnya harus lihat. Saya sudah katakan tadi tentang historis. Historis itu Allah yang bekerja di dalam sejarah dengan cara dia. Ya. Dan ketika Allah bekerja, itu kita harus hargai. Itu ada dalam waktu tertentu. Itu kalau Bapak Ibu belajar tentang kairos dalam kronos, ya, apa itu kairos dalam itu bahasa Yunani memang. Ya, kairos dalam kalau pelajari itu baru ngerti. Ada yang sudah tahu ya pasti ya. Apalagi Bapak Ibu ya Pak Imer sudah sampai gelar doktor ya. Ada yang teman-teman sini yang walaupun belum S1 aja masih kuliah seperti Pak Anton tapi sudah banyak belajar. Apalagi belajar dengan orang yang tepat, orang yang berkualitas itu menggairahkan sekali. Iya, karena kita tambah tambah wawasan ya dan tambah dalam pemahaman kita. Nah, ini ya. Jadi ini saya harus jelaskan. Lihat sudah ada di konsili. Tapi disebut PL. Kok pada abad 1 Masehi tapi kok sebut kanonisasi PL? Mengkanonkan PL pada abad pertama. Ya. Tapi itu dikatakan ini ya, tidak diterima di dalam abad pertama konsili. Ini kanon tentang PL, tidak diterima. Perkiraan tahunnya 900 ya, sampai 100 Masehi, 900 lebih ya. Tetapi ada juga yang memperkirakan tahun 68 sampai 80 Masehi. Ya, di kota Jamnia yang adalah kota kecil di sepanjang daratan pantai selatan Israel, yakni antara kota Jaffa dan Asdod. Nah, itu kan ada ya Asdod. Tempat ini diyakini sebagai tempat bersidang terkait dengan pembentukan kanon Yahudi oleh para rabi Yahudi. Lihat rabi Yahudi dalam sidang kanon PL ini mereka ribut, tidak mau terima. Apa yang tidak ini? Apokrif. Beberapa dari kitab ini dianggap suci oleh kebanyakan orang Kristen. Nah, ini perkembangan berikut. Tapi waktu awal enggak. Waktu konsili itu di Jamnia itu enggak diterima. Tapi kemudian kan Kristen kan lama, abad pertama. Kristen lahir abad keberapa? Ya. Nah, berasal dari kata Yunani Deutronika, Deuteros, artinya kedua, dan kanon, yang artinya tongkat ukuran untuk mengukur sesuatu. Nah, ini kan yang Deutrokanonika atau Deutronika. Ya. Jadi Deutrokanonika ini dari dua kata. Makanya Deuterokanonika ini itu tepat sekali itu yang saya ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Nursena, juga Romo Daniel dari Ortodoks. Saya sering ikuti orang-orang yang seperti ini karena saya juga mau belajar dari mereka supaya saya tahu. Saya orang yang open, saya sudah berkali-kali bilang ya, saya terbuka apalagi mempelajari tentang kebenaran. Saya terbuka. Nah, mereka jelaskan bahwa itu memang kedua. Dari kata deuteros itu artinya kedua. Dan kanonika kan kanon. Yang jadi masalah tentang pengkanonan sejarah. Siapa yang terima ini? Kalau
statement dari Pak Bambang Nursena, beliau katakan ortodoks terbuka. Tapi bukan berarti kemudian terima mentah-mentah. Enggak, hanya terbuka. Oke, karena itu dikatakan kanon kedua. Kalau orang Protestan dan Injili, enggak mau terima. Cukup first satu kanon yang jumlahnya 66. Cukup. Tapi bagi yang pegang ini Deuteronomi kanon kedua ini kan orang mana? Itu yang apokripa itu disebut kanon kedua, Deuterokanonika, artinya kanon kedua. Itu Pak Bambang Nursena jelaskan sebegitu bagus. Romo juga jelaskan sebegitu bagus. Tadi di atas itu kemudian ada yang kalimat ini ya. Mana tadi kalimat itu kemudian abad milenium. Itu kemudian proses ke milenium. Maksudnya milenium nanti kita lihat di sini. Tadi masih kabur milenium. Itu kapan milenium? Itu waktu kairos di dalam kronos. Itu milenium. Waktu Tuhan bekerja pada memang waktu yang dia kehendaki untuk melakukan sesuatu. Itu namanya kairos. Kronos itu dalam seluruh waktu yang cukup panjang. Di dalam seluruh waktu ini ada waktu. Bukan berarti Tuhan tidak kerja dalam waktu. Enggak. Tapi ada waktu-waktu yang khusus Tuhan bekerja secara spesial, secara khusus. Itu namanya kairos. Jadi kronos di dalam kairos. Itu menarik. Ya. Nanti belajar tentang waktu itu dalam bahasa Yunani ada berapa ya? Ada berapa. Nah, tapi kita lihat di sini. Ini makin hari makin mengerti Bapak Ibu apa makin bingung. Jadi apokrif itu Deuteronomi atau Deuteros kedua, kanon kedua. Itu apokrif. Bapak Ibu, sekarang saya tanya, Bapak Ibu pegang yang mana? Kanon itu first atau Bapak Ibu ya oke, dua-dua pegang. Tapi ada Kanon. bahayanya di sana. Bagus itu yang awal-awal, tapi ada legenda di sana. Saya dengar beberapa kali itu hamba Tuhan yang sangat terkenal waktu lampau. Itu Yusuf Roni. Kadang dia berkhotbah, dia kutip juga dari apokrif yang Deuterokanonika. Dia kutip, tapi itu hanya pembanding. Dia kutip. Ya. Karena ada tulisan-tulisan yang bersifat sejarah di situ. Dia kutip. Tapi apakah sejarah itu sama dengan yang kanon yang kita pegang? Nah, itu kan jadi masalah. Ya. Oke, kalau sudah beres di sini saya teruskan ya. Masih ada waktu. Atau ada yang mau tambahkan, silakan. Mari, Pak Li atau Pak Iner, ya. Teman-teman Pak, yang jadi lain silakan kalau mau. saya Mari izin Pak Li. bertanya, Pak. Ya, Jadi mari Pak. Bapak-bapak gereja di abad ke-1 pun itu sudah bikin konsili Jania mengkanon perjanjian lama gitu ya, Pak? Nah ini kan sejarah. Ya ini Pak. Ini saya kan, Oh, ini referensi yang saya tulis. Itu yang baik. konsili Jamnia ini. Dan itu Iya, kota Pak. itu jelas di sini ya, antara kota Java dan Asdod. Sudah Pak, sudah Pak. Iya, Pak. Baik. Terima kasih, Oke, Pak. cukup ya. Tapi itu kanon PL ya, Iya, bukan yang kanon PL. lengkap ya. Nanti Iya, kita Pak. Baik. di bawah kita lihat kanon lengkapnya. Itu rame, Eusebius itu rame, Tertullianus itu muncul di situ. Wah, ini bapak gereja itu muncul di situ. Itu ini menarik belajar seperti ini. Ya, susah memang untuk cari referensi kan saya sudah katakan tidak gampang. Ya, oke kita teruskan. Kitab-kitab Deuteronika seringkali disalahartikan bahwa kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang ditambah-tambahkan oleh Katolik dan Ortodoks dalam tanda kurung. Ortodoks terima, tapi bukan berarti mereka gunakan. Sebab itu disesat-sesatkan oleh, ini jadi rame di sini ya, oleh kalangan Protestan Reformer. Ya, diusulkan bahkan diyakini oleh Roma Katolik dan Gereja Ortodoks agar Protestan Reform harus bijak dalam memandang kitab ini.
Oleh karena apa? Seperti namanya, ini disebut kanon kedua. Tadi saya sudah jelaskan ya. Yang tentunya berbeda. Ini saya garis bawahi. Berbeda dengan protokanonik. Protokan itu awal. Ingat ya, ini bahasa Latin. Protokanonik. Itu proto-evangelium. Itu Kejadian 3 ayat 15 ya. Injil pertama. Itu kan tipe. Nanti antitipenya ketika Yesus datang. Itu berbicara tentang salib ya. Meremukan tumit dan meremukan kepala. Itu langsung cross. Langsung salib. Nah ini perbandingan. Nah ini ada protokanonik. Dikatakan berbeda. Memang berbeda isinya. Ya. Dan kitab ini sudah ada pada Septuaginta. Nah, sudah di Septuagintakan kan? Ya. Septuaginta artinya diyunanikan. Telah ada 3 abad sebelum Yesus Kristus. Nah, itu kurang-kurang ketik ya. Jadi 3 abad sebelum Kristus. Jadi bagaimana mungkin kitab-kitab tersebut adalah rekayasa Katolik? Ini Katolik belum ada kok. Ini ditulis oleh rabi-rabi Yahudi pada zaman PLM. Benar, Katolik belum ada. Ya. Adapun isi kitab Deuteronika adalah ini. Ya, Bapak Ibu baca aja kalau saya baca nanti ya. Butuh waktu ya. Itu saya baca. Ya, Tobit, Yudit, tambahan-tambahan pada Esther, kebijakan Salomo, Sirak, Baruk, surat Yeremias ya. Itu ada eh, 8 kidung, 3 pemuda, ke 3 pemuda. Kemudian Susana, kemudian Bel dan Naga. Kemudian yang ke-11 1 Makabe, yang ke-12 2 Makabe. Lihat itu ya. Itu kitab-kitabnya. Nah, saya masukkan ini pandangan ortodoks. Terus terang aja. Saya kutip dari ortodoks. Ini, ya. Karena ortodoks terbuka. Tapi yang mengekstrimkan ini Roma Katolik. Ya, itu. Jadi saya sangat berhati-hati ya. Bapak Ibu kalau saya terpeleset, Bapak Ibu cepat evaluasi saya. Mau Bapak Ibu WA, Bapak Ibu nanti habis belajar, Bapak Ibu pikir, mungkin ada Bapak Ibu punya referensi seperti saya katakan tadi, kemudian referensinya baik, nanti kita berbandingan referensi. Siapa yang akurat. Kalau ada perbedaan yang signifikannya, ini saya kutip dari pandangan dari ortodoks. Ya, makanya mereka katakan hanya orang Protestan tertutup, menyesat-nyesatkan tuh orang Katolik. Nah, ini bukan perkataan orang Katolik, orang ortodoks mengatakan ini. Ya, oke. Apokripa Yahudi berbeda dengan apokrifa PB. Dan apokrifa Alkitabiah. Sebab merupakan satu-satunya dari koleksi ini bekerja dalam kerangka teologis Yahudi. Jadi ini punya Yahudi. Ya. Ketika saya ngajar ini, saya teringat apa? Ortodoks Timur itu kan munculnya di mana sih Ortodoks Timur? Kemudian mengalami skisma. Kan kebetulan di STT Rai saya dipercayakan untuk mengajar oikumene. Dan saya sudah mengajar sampai ke mau oikumene memang gampang? Enggak mudah. Itu pergumulannya besar, polemiknya besar. Itu ada skisma besar pertama tahun 1050, 1054. Itu belum muncul itu. Reform belum ada, Injil belum ada, hanya ada 2. Katolik tadinya, tapi itu kemudian disebut Katolik Roma adalah Katolik Ortodoks. Sama-sama ada Katoliknya. Karena pengertian Katolik pada waktu itu, bukan waktu sekarang ya, tidak tertuju kepada Roma, tetapi semua Kristen pada gereja awal mula-mula itu disebut Katolik. Sorry. Itu disebut apa tadi? Katolik ya. Betul ya. Disebut Katolik. Jadi secara umum. Tapi kemudian diekstrimkan di Roma karena pusatnya berubah di Vatikan. Dan yang ini terjadi percampuran antara agama dan politis di situ. Mengapa? Karena Paus itu menjadi pimpinan di dalam satu negara.
Ya. Nah, itu masalah politis. Nah, itu nanti belajar tersendiri. Tapi saya sudah baca dan saya bisa sampaikan ini. Ya, Bapak Ibu koreksi lagi ya. Kalau saya orangnya ndak mau gengsi-gengsi karena sudah kuliah begitu lama, sudah ngajar puluhan tahun ya, di atas 32 tahun saya, mau 33 tahun sekarang. Ya, dengan sekolah terus bertubi-tubi, baru tahun lalu saya berhenti kuliah. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Jadi maksud saya jelaskan ini kerangka teologis Yahudi karena yang kerjakan apokrifa itu orang-orang yang ya scholarnya sekolahnya scholarnya orang Yudaisme. Waktu itu belum ada Yudaisme, masih mundur kan PL, belum ada Yudaisme, masih Israel. Tokoh-tokoh penting di Israel yang kerjakan itu. Tadi di atas disebut Saleh itu ya. Mana itu yang Saleh ya? Ya, yang tulis itu orang-orang Saleh itu di atas lagi nih. Ada kalimat itu tadi saya ya tentang yang Saleh saya. Tapi nanti Bapak Ibu lihat ada itu kalimat itu. Ya. Jadi kita lihat di sini. Ya. Jadi lihat ini. Ini dari Ortodoks. Kemudian katakan Protestan katakan mensesat-sesatkan Roma Katolik karena masalah apokrifa. Karena ada perbedaan jumlah kitab-kitab yang masuk dalam kanon, ada perbedaan. Ortodoks menerima, mengakui, tapi apakah Ortodoks pakai itu untuk khotbah? Enggak juga. Mereka katakan itu dibuat oleh. Tapi kalau bahayanya ini nanti kan di Paulus itu, teologi Paulus itu, saya mengajar tentang teologi Paulus dihubungkan dengan agama-agama. Dan di situ terjadi sinkritisme. Kemarin kan Pak Anton saya ngajar kan. Nah ini kalau seperti gini ada legenda, ya. Kemudian itu dicampur adukan dengan kebenaran yang absolut. Itu jadinya kayak apa ya? Legenda. Legenda itu kan dongeng. Kok bisa dicampur dengan firman Tuhan yang absolut, dongeng? Karena bagian dari apokrifa itu ada dongeng. Oke, yang lain-lain. Oke. Tapi ada banyak yang dongeng loh di situ. Lantas itu dicampur dan mau diterima. Nah, Luther nggak mau. Dia nggak mau. Dia justru dari sononya, dari Katolik. Dia belajar dan dia nggak mau. Itu. Ini kan sejarah. Sejarah kita nggak boleh karang-karang loh. Atau tambah atau kurang. Mungkin kita bisa salah. Saya juga akui bisa salah. Tapi saya berusaha mengumpulkan dari pihak Ortodoks juga. Saya kumpulkan. Untuk kita belajar sejarah pengkar. Ini nggak mudah. Bisa kita nggak mudeng. Nah, mudeng itu bahasa apa ya Pak Anton? Mudeng itu apa? Ini bahasa Jawa. Jadi kita lihat ini sejarah loh pengkanon. Itu berliku-liku itu loh. Ada perbedaan, ada pertentangan, ada perdebatan. Itu seperti proses ya, seperti Tuhan tampi. Tapi apokrifa itu bagi saya pribadi itu berbahaya karena ada legendanya. Mana boleh kebenaran absolut dicampur dengan dongeng? Legenda kan dongeng. Waduh, ini masalah. Ya. Bapak Ibu makin ngerti nggak? Halo? Makin mudeng, Pak. Oh, Pak Ibar juga tahu. Kalau kita tahu. Lama tinggal di lingkungan orang Jawa, Pak. Oh iya iya. Oke. Iya iya Pak. Mungkin daerah Trans atau banyak orang Jawa ke sana ya, kerja atau macam-macam. Ya. Jadi kita lihat nih sejarah ini nggak gampang ya. Ini kita bukan belajar hanya kanonnya aja, tapi kita harus belajar sejarahnya. Dan waktu kita belajar sejarah,
Itu memunculkan polemik. Ya, kalau saya hanya ya bukan ini masalah belajar ya, masalah akademik. Kita tinjau dari segi akademik. Ya, kalau saya menjadi gelisah, kemudian mau terima itu yang kedua. Yang firstnya sudah cukup kok. Kok ada lagi itu? Deuteros. Artinya kedua. Bahasa Inggrisnya memang dwi, yang kedua. Kanon yang kedua. Apa enggak cukup kanon pertama? Nah ini jadi perdebatan. Tapi kita sudah, yang orang reformat atau orang Injil sudah diserang sama pihak dari Ortodoks. Diserang. Bagi saya enggak masalah. Ya. Enggak masalahnya di mana? Asal bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau saya gugat balik ke pihak Ortodoks, ada legenda kok Anda terima. Kenapa Anda terima? Hanya ini ya, bagian-bagian lain saya pelajari dari Ortodoks banyak sekali yang bagus. Ya. Tapi kalau untuk yang Deuteronomi ini jadi polemik memang. Ya, yang saya maksud Injili juga itu di dalamnya ada GBI, GBT, ya yang Injili itu ya. GBI, GBT itu masuk Injili. Saya orang Injili. Lihat ya, Pak Tong itu dirikan bukan Reform murni. Yang Pak Tong dirikan itu GRII, Gereja Reform Injili. Mengapa ada tambah Injili itu? Kemudian karena di Indonesia, mengapa bukan hanya gereja Reform? Karena gereja-gereja Reform di barat sana semua berubah menjadi rata-rata berubah, bukan semua ya. Rata-rata berubah menjadi apa? Liberal. Mereka sekolah di teologi liberal. Dan liberal itu banyak STT di Indonesia. Bahkan ada yang dari STT yang liberal di Indonesia, dia studi sampai doktoral, bahkan mendapat profesor, itu sampai keluar sana loh. Dan saya kenal dosen-dosen itu. Kalau enggak ada yang tanya saya, nah ini saya janji Eusebius, tapi kita gantung Eusebius ini ya, tinggal 5 menit ya. Atau saya, kalau cepat juga saya enggak jelaskan, nggak dalam ya. Saya orangnya selalu buat penjelasan, buat perbandingan, dan berikan contoh implementasi. Nah, saya selalu masuk di tiga ranah itu. Nah, sekarang peran Eusebius untuk PB khusus. Tadi Deuteronomi sudah selesai. Ada konflik sampai hari ini. Nggak tahu kapan berhenti. Kita nggak tahu. Kan kita nggak tahu karena kita bukan Tuhan. Ya. Nah, sekarang peran Eusebius untuk kanon PB. Dasar yang paling penting. Jika bukan yang paling awal dari kitab-kitab PB berasal dari pena Eusebius. Ini orang Kaisaria lagi. Seorang uskup. Nah, ini dia lebih awal dari tadi siapa di atas itu. Basilius ya. Nah, ini dia tahun 275, meninggal tahun 339. Sering disebut Bapak Gereja, sejarah gereja. Sebab mencatat sejarah gereja Kristen mula-mula. Ini orang luar biasa. Eusebius membagi kitab itu menjadi 3 kategori yang berbeda. PB lah, bukan PL. Ya, kitab-kitab yang diterima secara universal. Makanya saya tulis di sini Katolik. Gereja secara universal. Jangan langsung ke Roma Katolik ya, karena sejarahnya tidak langsung Roma Katolik. Apalagi tentang urusan Paus. Saya sudah pelajari perbedaan antara Ortodoks dan Katolik. Bahwa di Katolik hanya satu pimpinannya itu Paus. Di Ortodoks nggak ada uskup. Ada beberapa uskup yang jadi pemimpin seluruh dunia. Ya, Gereja Katolik itu apa kata Paus? Benar. Nah, Paus Tuhan kan? Dia the representative of God. Petrus aja bisa nyangkal kok. Abraham bisa jatuh. Daud bisa salah. Salomo bisa salah. Thomas bisa tidak percaya. Apa Paus lebih hebat dari mereka? Sehingga sama sekali tidak bisa salah. Sorry ya, ini kita di ruang akademik.
Saya ngomong mungkin agak tajam dan agak keras, agak menyinggung. Tapi ini kita belajar. Itu mereka-mereka yang tokoh di Alkitab langsung. Yang Tuhan pilih sendiri, Tuhan pakai sedemikian rupa. Bisa salah. Kok Paus dibilang orang suci? Memang saya harus pertanggungjawabkan ini dengan membuat makalah. Bukan hanya berargumentasi, harus buat tulisan. Harus buat penyelidikan Alkitab, kita harus back to the Bible. Untuk menjelaskan posisi itu. Ya. Jadi lihat ya, kita sudah sampai di 3 bagian. Kitab-kitab yang Katolik, nah ini ya, oikumena, itu homologomena. Kitab-kitab ini diperselisihkan, itu anti-legomena dari kitab-kitab yang palsu. Ya, artinya yang nanti 27 PB ini oleh Basilius ini, Eusebius ini dikatakan ada kitab-kitab palsu memang pada waktu itu. Ini tahun 2275 sudah ada kitab-kitab yang palsu. PB ini. Dia katakan itu namanya anti-legomena. Kalau yang dipegang oleh gereja yang disebut Katolik Universal, itu namanya homologomeumena. Itu yang 27. Itu semua itu dipegang. Ya. Dan kitab-kitab palsu yang secara umum ditolak, itu namanya, itu nota. Ditolak. Karena palsu. Dalam kategori pertama, itu ada 4 Injil. Nah, ini kitab yang diakui oleh Eusebius. 4 Injil, ya, dia tidak tuliskan Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Enggak. Dia satukan. Kisah Rasul, surat-surat Paulus tampaknya termasuk surat Ibrani. 1 Petrus dan 1 Yohanes. Tampaknya. Berarti di surat-surat ini ada juga yang tidak mau. Nanti kita lihat sebentar. Yang tidak terima yang surat Ibrani, 1 Petrus, 1 Yohanes. Ya. Dalam kategori kedua, ada surat Yakobus, Yudas, 2 Petrus, dan 3 Yohanes. Dan kan 3 kategori ya. Kategori ketiga, hampir seluruhnya terdiri dari kitab-kitab yang tidak pernah menjadi kanon. Suatu perkecualian adalah Wahyu Yohanes. Atau kitab Wahyu yang Eusebius tidak tahu. Nah, ini tadi saya sudah katakan. Setiap tokoh dia punya tidak sempurna. Sehingga dia tidak tahu. Ini khusus Wahyu. Apa yang harus dilakukan dengannya? Khusus Wahyu dia bingung. Tapi dia akui ini 27. Cuman satu ini yang dia, apakah, apa yang harus dia lakukan? Nah, dia nggak tahu. Tapi dia tahu ada kitab Wahyu. Ia mengakui bahwa beberapa gereja menolaknya. Nah, gereja waktu masa gereja kan sudah ada. Dia dia ahli sejarah kan, bapak sejarah gereja. Pada abad ketiga, 275 kan masuk abad ketiga. Dia tahu sudah ada gereja dan ada gereja yang terbuka. Oke, terima kanon PB lengkap 27. Tapi Eusebius juga ada polemiknya. Khusus kitab Wahyu. Jadi dia tidak memberi kepastian yang pasti. Itu maksudnya. Tapi dia katakan. Dia membiarkan masa. Ini ya. Beberapa menolak. Ada church yang menolak. Tetapi banyak yang mengakui sebagai asli. Nah, tetapi ia membiarkan masalah ini terbuka dan tidak membuat pernyataan apapun mengenainya. Dia tidak mau berpolemik. Dia hanya katakan, inilah pendapat saya tentang kanon PB. Inilah pendapat saya. Ini Eusebius ya pandangannya. Nah, nanti kita lihat ini Cyril ya. Di Yerusalem. Ini Eusebius dulu. Ingatkan nanti, ini sudah mau jam 8, oh sudah lewat 2. Ingatkan nanti minggu depan, hari Rabu, kita akan ke Cyril. Ini menarik lagi karena dia langsung dari Yerusalem. Ya, ini dari Kaisar ya. Tapi ini dari Yerusalem. Ini tambah menarik lagi. Ini ke bawah nanti terus ya. Nah,
Nanti kita lihat ini ada permasalahan serius ya tentang Athanasius ya, ya. Gereja-gereja Timur tidak pernah menyetujui kanon yang pasti dari kitab BB. Nanti kita lihat. Ini sejarah loh. Kalau umpamanya gereja Timur sekarang akui, itu kan perubahan. Karena proses. Gereja diproses, manusianya yang scholar ini, yang teolog ini juga diproses. Ya, bisa berubah, namanya manusia bisa berubah. Ya, nah, saya pikir cukup ya. Nanti ini serial saya beri gambaran supaya kita minggu depan hadir lagi. Kalau bisa ajak teman. Kalau mau belajar. Ini kelas yang saya buka memang harus orang yang punya minat tinggi terhadap belajar. Kalau nggak akan kuat, nggak akan tahan. Ya, bukan saya mau meninggi-tinggikan ya program yang saya buka. Saya sudah buka ini sejak pandemi, saya buka kelas ini. Itu ada Pak Cucun, ada Bu Mary, mereka kenal saya lewat kelas ini. Saya belum pernah bertemu dengan mereka dua. Pak Anton kenal baik. Tapi kemudian mereka ikut program, akhirnya program saya dari 2019 apa 18. Nah, baru kemudian kita makin hari makin akrab. Saya pikir cukup saja ya. Mari Pak Li Satriadi,